Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 135. Aku juga tidak memiliki putra seperti ini. Andrea Wang tertegun. Mengapa bisa membuat janji dengan orang lain? Jika membuat janji dengan orang lain, mengapa dia datang ke tea time restoran? Paman Sun, apakah Anda sedang bercanda denganku? Axel Sun mengerutkan keningnya. Aku sedang bercanda padamu bahwa aku memiliki urusan penting pada hari ini sehingga aku tidak dapat makan denganmu pada hari ini. Lain hari kamu ajak ayahmu datang bersama. Setelah selesai berbicara, Axel Sun segera melewati dia dan berjalan ke lantai atas. Tiba-tiba Andrea Wang memiliki sebuah perasaan tidak baik dan bergegas mengikutinya. Begitu melihat Axel Sun naik ke lantai teratas dan melihat keberadaan Thomas Kin, dia pun bergegas menghampirinya. Tuan Kin. Tentu saja dia tidak boleh memperlihat kepada orang luar bahwa mereka memiliki hubungan saudara sepenguruan. Thomas Kin tidak berdiri, melainkan hanya memberikan tempat Axel Sun untuk duduk. Duduklah. Yamanda Su tertegun. Dari cara berpakaian Axel Sun saja serta auranya sudah terlihat dia bukanlah orang biasa, jangan-jangan dia adalah ketua Sun. Tetapi melihat reaksi Thomas Kin yang begitu tenang itu pun membuat dia tidak terlalu mempercayainya. Jika benar ketua Sun yang datang, setidaknya dia harus berdiri untuk menyambutnya, bukan? Ini adalah temanku, Yamanda Su. Axel Sun tertegun, tentu saja dia mengenal Yamanda Su. Hanya saja dia tidak menyangka wanita ini merupakan kekasih dari saudara senior dia. Halo adik ipar, aku adalah Axel Sun. Yamanda Su benar-benar tertegun, dia benar-benar ketua Sun. Dia bergegas berdiri dan menjabat tangannya dengan sungkan. Ketika kedua orang itu sedang berjabat tangan, Andrea Wang yang berada di lantai bawah pun naik ke atas. Ekspresinya pun berubah setelah melihat Axel Sun duduk di dekat Thomas Kin. Paman Sun, hal penting yang Anda katakan itu memiliki hubungan dengan mereka. Axel Sun mengerutkan keningnya. Dia terlihat sedikit tidak senang. Kamu ini bukannya aku sudah mengatakan untuk makan bersamamu di lain hari. Hari ini aku masih memiliki urusan dengan Tuan Kin serta adik iparku. Seketika wajah Andrea Wang pun berubah menjadi sangat buruk. Tuan Kin, adik ipar. Andrea Wang terus-menerus memanggil dia paman dan pada akhirnya Thomas Kin dan ketua Sun memanggil satu sama lain seperti saudara. Bahkan mengakui Yamanda Su adalah adik ipar. Kalau begitu dia bukannya satu tingkat di bawah mereka. Bukannya Thomas Kin adalah seorang tuan muda dari keluarga yang sudah jatuh, pada saat ini dia juga hanyalah seorang dokter. Sudah cukup bagus bila tidak ada orang yang mengutuk dia di kota Donghai, akan tetapi dia bahkan bisa memiliki hubungan dengan ketua Sun. Meskipun Yamanda Su tidak tahu apa yang sedang terjadi, akan tetapi sangat jelas bahwa Thomas Kin sudah berhasil membantu dia mengaturkan acara makan bersama dengan ketua Sun. Dia mendengus dan berkata, "Aku ingat ada seseorang tadi mengatakan jika berhasil mengajak ketua Sun untuk datang, maka dia akan memakai Thomas Kin dengan panggilan ayah, tidak tahu ini benar atau tidak." Wajah Andrea Wang memucat, mengepalkan tangannya dan wajahnya terlihat sangat buruk. Thomas Kin berkata, "Lupakan saja, aku juga tidak memiliki putra seperti ini." Andrea Wang. Bagaimanapun juga dengan makan bersama ketua Sun di sini agak sedikit merepotkan karena banyak orang yang menatap ke arah mereka. Yamanda Su pun memanggil sang pelayan. "Aturkan aku satu ruangan VIP." Pada awalnya dia sengaja memilih tempat duduk dekat dengan jendela agar suasana terlihat lebih romantis. Akan tetapi karena sudah ada ketua Sun,
sebaiknya aturkan ruangan VIP saja agar lebih tenang. Sang pelayan terlihat kebingungan, Kak Yamanda, sudah tidak ada ruangan VIP yang tersisa. Begitu Andrea Wang mendengarnya, seketika dia pun menjadi senang. Ruangan VIP. Aku ada memesan sebuah ruangan VIP di sebelah, bagaimana jika menggunakan itu saja? Axel Sun tertegun dan berkata, jika seperti itu berikan ruangan VIP kamu kepada kita, lagi pula aku hari ini juga tidak memiliki waktu untuk makan bersama. Terstranger Thomas Kin, bab 136 aku dan dia itu merupakan sanak saudara. Perkataan Axel Sun membuat Andrea Wang tidak tahu harus menangis atau tertawa, karena dia sudah memesan ruangan VIP ini dan memesan makanan. Bukannya Thomas Kin terlalu mudah mendapatkan semua ini. Paman Sun, bagaimana jika aku ikut bersama kalian? Tidak. Andrea Wang. Saat menatap Thomas Kin dan yang lain masuk ke dalam ruangan, ekspresi Andrea Wang terlihat sangat buruk. Dasar berani-beraninya merebut wanitaku. Pada awalnya dia tidak menghiraukan si orang kecil ini, karena dengan mengandalkan wajah dan kemampuan dia saja, pasti cepat atau lambat dia akan berhasil mendapatkan Yamanda Su. Tetapi jika dilihat dari situasi saat ini, sepertinya dia akan mengalami kesulitan jika tidak menyingkirkan Thomas Kin. Jika seperti itu maka kamu jangan menyalahkan aku. Begitu melihat hubungan Yamanda Su dengan Thomas Kin, Axel Sun pun segera menyetujui konser Yamanda Su. Pada awalnya dia harus memilih dari sekelompok superstar dan jika terpilih itu dapat disebut sebagai sebuah keberuntungan. Jika Yamanda Su adalah teman dari saudara seniornya, maka tentu saja Axel Sun harus menyetujuinya. Lagi pula tiket konser Yamanda Su pasti akan terjual habis, hal ini juga dapat membantu perekonomian kota Donghai. Akhirnya masalah konser sudah terselesaikan. Yamanda Su merasa sangat terkejut. Setelah selesai makan dan mengantar kepergian Ketua Sun, mereka berdua pun masuk ke dalam mobil. Hei, sebenarnya siapa kamu? Mengapa kamu bisa mengenal Ketua Sun? Aku dan dia itu merupakan sanak keluarga. Penjelasan ini tidak ada salah karena saudara sepenguruan itu juga termasuk keluarga. Oh, pantas saja. Terima kasih atas bantuanmu pada hari ini. Waktu masih pagi, ayo kita pergi mencari angin di atas gunung. Yamanda Su langsung menggerakkan mobilnya saat berbicara. Wanita ini seperti kucing malam karena dia beraktivitas di malam hari. Saat ini sudah tengah malam, akan tetapi dia mengatakan masih pagi. Akan tetapi karena sudah keluar Thomas Kin pun juga tidak masalah berjalan-jalan dengan dia. Yamanda Su tidak terlihat mencolok, dia hanya menggunakan sebuah mobil magotan. Mobil itu sudah berkendara jauh dan tiba di pinggiran kota Donghai, Gunung Qingmei. Gunung Qingmei ini merupakan tempat pariwisata yang belum terlalu terkenal di kota Donghai. Pemandangan sekitar sangat bagus, bahkan masih ada binatang buas di dalamnya. Banyak investor yang berebut proyek ini akan tetapi tidak ada hasil. Bila proyek ini berhasil didapatkan, maka Provinsi Handong akan menambah sebuah tempat pariwisata 5A. Yamanda Su terlihat sangat mengenal jalan ini, meskipun jalanan tidak rata, akan tetapi dia membawa mobilnya sangat stabil. Dia terus menyusuri jalan yang berkelok-kelok, sepertinya dia ingin menuju ke puncak gunung. Thomas Kin duduk di samping tempat pengemudi sambil menatap pemandangan di luar. Tiba-tiba Thomas Kin melihat ke arah kaca spion dan berkata, mobil yang di belakang itu sudah mengikuti kita sejak tadi. Benarkah? Bagaimana ini? Meskipun keahlian mengemudi Yamanda Su sangat baik, tetapi di dalam keadaan seperti ini tentu saja dia merasa gugup karena ada yang membuntuti dia. Jalanan gunung ini dibuat dengan sangat baik, bahkan bisa menampung 3 mobil. Kamu turunkan kecepatanmu agar dia mendahului kamu. Begitu mendengar ucapannya, Yamanda Su pun bergegas menurunkan kecepatan dan agak ke pinggir.
Tetapi mobil di belakang itu juga menurunkan kecepatannya. Dia tidak terlihat ingin mendahului mobil mereka. Tadi itu hanya sebuah tebakan, akan tetapi saat ini sudah dapat dipastikan bahwa mobil ini memang sedang mengikuti mereka. Yamanda Su sedikit panik karena sudah mau tiba di puncak gunung, jalanan semakin curam dan kecil, sehingga hanya mampu menampung 2 mobil. Jika terjadi kecelakaan pasti akan langsung meninggal. Lalu bagaimana saat ini? Thomas Kin berkata, tidak apa-apa, kamu terus menyetir saja. Hah? Bagaimana jika kamu yang menyetir? Aku tidak bisa menyetir. Yamanda Su mengerutkan keningnya, dia tidak tahu harus berucap apa. Di dalam keadaan yang berbahaya seperti ini dia seorang wanita tidak mungkin mampu menahannya. Bersambung.